mu'jizat al-Mi'raj, yaitu dinaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di atas langit yang ketujuh dan lebih tinggi dari itu. Dalil tentang hal itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis. Langit adalah benda kasif yang bisa disentuh dengan tangan, dan di sana ada pintunya, ada pintu untuk masuk ke atas langit. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa langit ini adalah asyaddu sulbatan minal ardi. Lebih keras, jika disentuh maka dia lebih keras daripada bumi ini. Kalau bumi ini kita sentuh, dia adalah benda yang keras. Demikian juga langit itu lebih keras daripada bumi, dan ada pintunya yang di sana dijaga oleh seorang malaikat. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Al-Mi'raj. Bahwa kemarin telah kita jelaskan Al-Mi'raj, mu'jizat Al-Mi'raj, yaitu dinaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di atas langit yang ketujuh dan lebih tinggi dari itu. Dalil tentang hal itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis. Meskipun di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang Mi'raj itu tidak sharih, tetapi mendekati sharih. Tidak sharih tetapi mendekati sharih. Berbeda dengan Al-Isra. Kalau Al-Isra, ayat yang menjelaskannya itu adalah ayat yang sharihah, yang sangat tegas, jelas, menunjukkan tentang peristiwa Al-Isra. Sementara tentang Al-Mi'raj, maka ayat yang menjelaskannya mendekati sharih. Selain ayat Al-Quran, juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Pagi hari ini kita akan membaca hadis tersebut, dan hadisnya adalah hadis yang sangat panjang. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi 'anil Isra'i wal Mi'raj. Rasulullah bersabda dalam hadisnya tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Thumma 'araja bina ila as-sama'i fastaftaha Jibrilu faqila man anta qala Jibrilu qila wa man ma'ak qala Muhammadun qila wa qad bu'itha ilaihi qala qad bu'itha ilaihi fafutiha lana fa idza ana bi adama farahhaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit, dari Masjidil Aqsa. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit. Ketika sampai di langit pertama, Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ditanya, siapakah kamu? Oleh malaikat penjaga langit ditanya. Malaikat Jibril pun menjawab, aku adalah Jibril. Setelah itu ditanya, siapa yang bersamamu? Kemudian Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah sudah saatnya Muhammad di-mi'rajkan? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, iya, sudah saatnya Muhammad di-mi'rajkan. Kemudian pintu langit pun dibuka untuk kami.
ternyata di situ sudah ada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama, langit itu adalah benda padat. Nah, dia adalah bukan benda latif, tetapi bagian dari benda kasif. Benda kasif adalah benda yang bisa disentuh dengan tangan. Nah, langit adalah benda kasif yang bisa disentuh dengan tangan, dan di sana ada pintunya, ada pintu untuk masuk ke atas langit. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa langit ini adalah asyaddu sulbatan minal ardi. Nah, lebih keras jika disentuh, maka dia lebih keras daripada bumi ini. Kalau bumi ini kita sentuh, dia adalah benda yang keras. Demikian juga langit itu lebih keras daripada bumi, dan ada pintunya yang di sana dijaga oleh seorang malaikat. Nah, sehingga ketika malaikat Jibril alaihi salam meminta dibukakan pintu langit, penjaga langit kemudian bertanya, "Siapa kamu?" "Jibril." "Siapa bersamamu?" "Saya bersama Muhammad." "Apakah Muhammad sudah saatnya untuk dimi'rajkan?" "Iya, sudah saatnya." Baru kemudian pintu itu dibuka, dan kemudian beliau Nabi Muhammad bersama Jibril naik melalui pintu langit tersebut. Dan ternyata sudah ada Nabi Adam alaihissalam yang menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma araja bina ila sama'i thaniyah fastaftaha Jibrilu alaihi salam faqila man anta? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa'idha ana bibnai al-khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima farahhaba wa da'awa li bi khairin. Kemudian setelah itu Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu kepada malaikat penjaga pintu. Kemudian Jibril ditanya, "Siapakah kamu?" Seperti kejadian pada langit yang pertama. "Aku adalah Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Aku bersama Muhammad." "Apakah sudah saatnya Muhammad dimi'rajkan?" "Iya, sudah saatnya." Kemudian pintu langit dibukakan dan Nabi Muhammad bersama Jibril masuk langit kedua melalui pintu langit tersebut. Kemudian di atas langit yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di sana sudah disambut oleh dua nabi yang bersaudara sepupu, yaitu Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa bin Maryam yang beliau memang masih hidup, dan bersama Yahya bin Zakaria keduanya telah menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Jadi ada dua nabi yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang kedua, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria. Yang keduanya itu adalah bersaudara sepupu. Hadirin rahimakumullah. Thumma araja bi ila sama'i thalithah fastaftaha Jibrilu faqila man anta? Faqila man anta? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa idza ana bi Yusufa sallallahu alaihi wasallam
idh huwa qad u'tiya syatral husni farahhaba wa da'ali bi khairin. Kemudian Jibril membawaku ke langit yang ketiga. Nah, di sana Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang ketiga. Ditanya lagi seperti pada langit yang pertama dan yang kedua, siapa kamu? Saya adalah Jibril. Siapa yang bersamamu? Saya bersama Muhammad. Apakah Muhammad sudah saatnya untuk dimi'rajkan? Dijawab, iya, sudah saatnya untuk dimi'rajkan. Pintu dibuka, pintu langit dibuka, kemudian Jibril dan Nabi Muhammad naik ke langit yang ketiga. Di sana sudah ada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam yang dikaruniai oleh Allah separuh dari ketampanan. Ia pun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Yusuf alaihi salam terkenal dengan ketampanan, separuh dari ketampanan yang dibagi di antara manusia yang ada, itu beliau diberikan separuhnya. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu diberikan karunia berupa ketampanan seluruhnya. Kalau Nabi Yusuf separuh dari ketampanan yang dibagi untuk seluruh manusia, sementara Nabi Muhammad itu diberikan karunia seluruh ketampanan. Jadi manusia tampan di seluruh ketampanan diberikan untuk Nabi Muhammad. Sementara separuh dari ketampanan diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun begitu, yang sangat terkenal dengan ketampanannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam sejarah, karena ada dikisahkan di dalam Al-Quran tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Imra'atul Aziz menjadi tergila-gila kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga kisah Nabi Yusuf ini, ketampanan Nabi Yusuf ini menjadi sangat terkenal. Tetapi sebenarnya ketampanan Nabi Muhammad melebihi ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda karakternya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam misalnya ada seseorang yang duduk di dekatnya, maka ketampanannya seakan-akan hilang orang tersebut. Kenapa? Karena sudah terkalahkan dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan bahasa lain, orang nggak akan memandang orang yang berada di dekat Nabi Yusuf alaihissalam, hanya fokus kepada Nabi Yusuf karena ketampanannya. Berbeda dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila seseorang berada di dekatnya, maka yang jelek semakin tampan karena tersinari oleh ketampanan wajah Nabi Muhammad, sehingga yang ada di dekatnya yang asalnya nggak begitu tampan atau yang asalnya jelek itu menjadi tampan karena tersinari oleh cahaya ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketampanannya itu nular kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Yusuf disebutkan di sini dikatakan apa? Qad u'tiya syatrul husni. Telah diberikan separuh dari ketampanan. Nabi Muhammad diberikan seluruh ketampanan. Ini berada di langit yang ketiga. Thumma araja bina ila sama'ir rabi'ah. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Qila, man hadha? Qala Jibril. Qila, man ma'ak? Qala Muhammad. Qala wa qad bu'itha ilaihi. Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa idza ana bi Idrisa farahhaba wa da'ali bi khairin. Qala Allahu azza wa jalla
wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kemudian Jibril membawaku naik ke atas langit yang keempat. Lalu Jibril meminta untuk dibukakan pintu, sama dengan peristiwa sebelumnya. Malaikat penjaga pintu bertanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Aku bersama Muhammad. Apakah sudah waktunya dia di-mi'rajkan? Iya, sudah waktunya dia di-mi'rajkan. Pintu langit dibuka, kemudian Nabi Muhammad bersama Jibril naik ke langit yang keempat. Nah, di sana ternyata sudah ada Nabi Idris alaihi salam yang menyambut beliau dan mendoakan beliau dengan kebaikan. Dan Nabi Idris alaihi salam itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an wa rafa'nahu makanan 'aliyya, bahwasanya beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu pernah diangkat ke atas langit. Nah, di sini adalah di atas langit yang keempat. Beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Summa 'araja bina ila sama'il khamisah. Fastaftaha Jibrilu, qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa idza ana biharun sallallahu alaihi wasallam farahhaba wa da'ali bi khairin. Kemudian kami naik bersama Jibril. Jibril membawa saya ke langit yang ke-6. Jibril meminta untuk dibukakan pintu dan terjadi dialog yang sama dengan sebelumnya. Malaikat penjaga langit yang ke-5 itu bertanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Saya bersama Muhammad. Apakah Muhammad sudah waktunya untuk di-mi'rajkan? Dijawab, iya, sudah waktunya. Kemudian dibukakan pintu langit yang ke berapa tadi? Pintu langit yang ke berapa sampai lupa. Yang ke-5, kemudian di sana sudah ada Nabi Harun alaihissalam. Sudah ada Nabi Harun alaihissalam yang menyambut beliau dan mendoakan beliau. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam, saudara kandung Nabi Musa yang diangkat menjadi nabi pada saat Nabi Musa alaihissalam juga diangkat menjadi nabi. Beliau membantu Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah kepada Fir'aun la'natullah alaih. Kita lanjutkan. Thumma 'araja bina ila sama'i sadisah. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa idza amami Musa sallallahu alaihi wasallam farahhaba wa da'a li bi khairin. Kemudian saya bersama Jibril naik ke langit yang ke-6. Seperti terjadi dialog yang sama. Jibril meminta dibukakan pintu langit, kemudian penjaga langit mengatakan, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Saya bersama Muhammad. Apakah sudah waktunya untuk di-mi'rajkan? Iya, sudah waktunya. Kemudian dibuka pintu langit dan Nabi Muhammad bersama Jibril naik ke langit yang ke-6. Ternyata di langit yang ke-6 sudah ada Nabi Musa alaihissalam, saudaranya Nabi Harun yang menyambut beliau dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma araja bina ila sama'is sabi'ah, langit yang terakhir. Langit ada 7 buah. Tsumma araja bina ila sama'is sabi'ah fastaftaha Jibrilu
Faqila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilaihi? Qala qad bu'itha ilaihi. Fafutiha lana fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi. Kemudian malaikat Jibril naik bersamaku ke langit yang ketujuh. Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit yang ketujuh, kemudian terjadi dialog yang sama. Malaikat penjaga langit yang ketujuh bertanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Saya bersama Muhammad. Apakah Muhammad sudah waktunya dimi'rajkan? Ya, sudah waktunya untuk dimi'rajkan. Kemudian dibuka pintu langit yang ketujuh, dan di sana ternyata sudah ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini berada di atas langit yang ketujuh. Rasulullah melihatnya di atas langit yang ketujuh. Malaikat Jibril Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut beliau di Al-Baitul Ma'mur sedang bersandar di Al-Bait Al-Ma'mur ini. Apa Al-Baitul Ma'mur? Al-Baitul Ma'mur semacam Ka'bah di bumi ini. Al-Baitul Ma'mur semacam Ka'bah di bumi ini. Setiap hari disebutkan dalam hadis ini, setiap hari ada 70.000 malaikat. Ada 70.000 malaikat yang masuk ke Al-Baitul Ma'mur. Dan mereka tidak kembali lagi. Setiap hari ini 70.000 malaikat. Kemudian pulang atau kembali keluar. Kemudian besok masuk lagi 70.000 malaikat yang lain. Bukan yang kemarin. Kemudian dia keluar. Setelah itu besoknya akan masuk lagi 70.000 malaikat yang lainnya. Begitu seterusnya, mereka yang sudah masuk hari ini tidak akan masuk selamanya ke Al-Baitul Ma'mur. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa jumlah para malaikat itu sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Jumlah para malaikat lebih banyak dari jumlah dedaunan yang ada di muka bumi ini. Makhluk yang jumlahnya paling banyak adalah para malaikat. Dan mereka bertempat tinggal di atas langit yang 7. Itu tempat tinggal dari para malaikat. Sebagian mereka turun ke bumi untuk mengatur sebagian alam semesta sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada setiap hari 70.000 malaikat itu masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas langit ke-7 melihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Al-Baitul Ma'mur, kemudian menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut pada setiap langit oleh para nabi. Ketika di Baitul Maqdis, para nabi seluruhnya ada di sana menyambut kehadiran beliau. Dan ketika beliau masuk di setiap langit pertama, kedua, sampai yang ketujuh, beliau juga disambut oleh para nabi. Di langit pertama disambut oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, beliau yang menyambutnya. Kemudian di langit yang kedua disambut oleh Nabi siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian di langit yang ketiga disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam.
Di langit yang keempat disambut oleh Nabi siapa? Idris alaihissalam. Kemudian di langit yang kelima disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Kemudian di langit yang keenam disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit sebanyak 7 buah. Sebagaimana bumi juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 7 buah. 7 buah langit, bukan 7 lapis langit. Jadi bukan lapisan langit, tetapi 7 buah langit. Yang jarak di antara satu langit dengan langit yang lainnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Jika ditempuh dengan perjalanan, maka memerlukan waktu 500 tahun baru sampai ke langit pertama. Dari langit pertama untuk menuju langit yang kedua, kita baru sampai ke sana setelah 500 tahun. Begitu seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuasaan Allah, karena Allah yang memperjalankannya, Allah yang menaikkannya, sehingga beliau melakukan Mi'raj bahkan dengan Isra'nya hanya sepertiga malam saja. Dalam waktu yang sangat cepat. Padahal jika melalui jalur biasa, berapa tahun diperlukan? Dari bumi ke langit pertama 500. Ke pertama kedua 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. 4 ke 5 500 tahun. 5 ke 6 500 tahun. 6 ke 7 500 tahun. 5 kali 7 3.500 tahun baru sampai ke atas langit ke-7. Kalau kita naik ke sana, belum separuh sudah mati. Karena umurnya sudah tua, belum sampai ke langit pertama. Jadi apa? Belum sampai separuh, seperempatnya juga belum sampai, sudah mati. Kenapa? Umurnya sudah habis. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit adalah tempat tinggal bagi para malaikat. Ahlus sama adalah para malaikat, bukan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh orang Wahabi. Harus diwaspadai. Orang Wahabi, mereka memiliki keyakinan yang sesat, mengatakan Allah tinggal di langit. Padahal langit adalah tempat tinggal bagi para malaikat. Dalam hadis disebutkan ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Tidak ada tempat seempat jari pun. Dalam hadis yang lain tidak ada tempat sejengkal pun, sejengkal, kecuali di situ ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika orang Wahabi mengatakan Allah itu berada di atas langit, berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Mereka telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Allah juga tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang membandingi, yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Wahabi, mereka telah menentang ayat ini, mereka telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Karena mereka mengatakan Allah tinggal di atas langit, sementara langit adalah tempat tinggal bagi para malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Thumma qala al-muallif dalam hadis, qala Rasulullah, thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Wa idza thamaruha kalqilal. Kemudian
Di sini siapa? Jibril alaihissalam itu pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha, dibawa ke Sidratil Muntaha. Apa Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon. Beliau mengatakan ternyata daun-daunnya itu lebar seperti telinga gajah, ka'adzanil fiyalah. Buah-buahnya besar seperti qullah, seperti gentong. Besar-besar buahnya. Jadi sebuah pohon yang sangat besar dan indah. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa akarnya itu ada di langit yang ke-6, kemudian menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ke-7. Di sana ujungnya ada di atas langit ke-7. Daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya besar segentong-gentong besarnya, dan sangat indah pohon tersebut. Sulit untuk disifati oleh manusia keindahan dari Sidratil Muntaha ini. Jadi dia nama sebuah pohon, bukan nama sebuah tempat, tetapi nama sebuah pohon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Sidratil Muntaha ini di atas langit ke-7, bukan di atas langit yang ke-6. Qala falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiya taghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayan'ataha min husniha. Nah, jadi disebutkan Rasulullah melanjutkan di sekelilingnya berterbangan sekawanan kupu-kupu dari emas. Dari Sidratul Muntaha ada kupu-kupu yang berterbangan, kupu-kupu yang terbuat dari emas, yang menambah keindahan dari pohon itu, sehingga ia berubah menjadi semakin indah dan menawan. Artinya pohon itu semakin indah, pohonnya sangat indah. Kemudian ada kupu-kupu di sekitarnya berterbangan, kupu-kupu yang terbuat dari emas, sehingga tadi berubah menjadi sangat indah dan menawan. Tidak seorang pun di antara makhluk Allah yang mampu menyifati karena sangat indahnya pohon tersebut. Pohon apa? Pohon Sidratul Muntaha. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ilayya ma auha fafarada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa laylatin. Fanazaltu. Kemudian di sini Allah memberikan wahyu. Allah mewahyukan kepadaku beberapa hal. Allah wajibkan kepadaku 50 kali salat dalam sehari semalam. Artinya di sini di atas langit yang ke-7 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan kalam Allah. Rasulullah yang ada di atas langit yang ke-7, tetapi Allah tidak berada di atas langit ke-7. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat karena tempat adalah makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Karena Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Setelah tempat tercipta, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Kana Allahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Rasulullah yang berada di atas langit ke-7 diperdengarkan kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Tidak menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit yang ke-7. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Beliau diperdengarkan kalam Allah. Beliau berada di bukit Tur Saina di bumi. Nabi Musa yang ada di bumi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat.
Di antara yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ceritakan bahwa Allah mewajibkan kepadaku 50 kali sholat dalam sehari semalam. Nah, sangat banyak. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis, fanazaltu ila Musa. Nabi Musa di langit berapa? Langit yang ke-6. Nah, beliau mendengar kalam Allah berada di atas langit yang ke-7. Kemudian beliau turun, berarti ke langit yang ke-6, turun kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ma farada rabbuka ala ummatika. Ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Kemudian aku menjawab, faqultu khamsina salatan. Saya menjawab, Allah mewajibkan kepada umatku 50 kali salat. Qala irji' ila rabbika. Qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dzalika. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabirtuhum. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, irji' ila rabbika. Apa artinya? Artinya kembalilah ke tempat di mana kamu menerima wahyu. Bukan artinya kembalilah di tempat Tuhanmu. Bukan. Karena Allah seperti yang tadi telah kita jelaskan, Allah ada tanpa tempat. Irji' ila rabbika secara zahir seakan-akan apa? Kalau diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu. Sehingga ada sebagian yang salah faham memaknainya bahwa Allah itu bertempat di atas langit yang ke-7. Sehingga ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad, irji' ila rabbika, seakan-akan disuruh kembali ke tempat Tuhan, ke tempat Allah. Ini adalah tidak benar. Para ulama sudah menjelaskan, irji' ila rabbika artinya pulanglah, kembalilah ke tempat di mana kamu mendengar kalam Allah, yaitu di atas langit di langit yang ke-7. Kembalilah ke tempat yang tadi kamu mendapatkan wahyu dari Allah, ke tempat di mana kamu itu mendapatkan atau diperdengarkan kalam Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kemudian fas'alhu takhfif, kata siapa? Nabi Musa alaihi salam mengatakan, karena mintalah keringanan. Fas'alit takhfif, mintalah keringanan kepada Allah. Karena umatmu tidak akan kuat melakukannya. Itu kata Nabi Musa. Aku telah memiliki pengalaman dengan Bani Israel, umat dari Nabi Musa alaihissalam tentang ini. Nabi Musa, saya sudah punya pengalaman dengan umatku Bani Israel yang gak akan kuat. Sehingga umatmu gak akan kuat untuk menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Qala faraja'tu ila rabbi faqultu ya Rabb khaffif ala ummati fahatta anni khamsan faraja'tu ila Musa faqultu hatta anni khamsan qala inna ummataka la yatiquna dhalika farji ila rabbika fas'alhu at-takhfif qala falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammadu innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylatin likulli salatin ashrun fadhalika khamsuna salatan Hadirin rahimakumullah. Rasulullah kemudian melanjutkan cerita beliau, maka aku pun kembali ke tempat di mana aku menerima wahyu, di mana beliau mendengar kalam Allah.
Dan aku berdoa di tempat itu, beliau berdoa, ya Allah, berilah keringanan untuk umatku. Maka Allah kemudian mengurangi 5 kali sholat. Berarti menjadi 45 kali sholat yang diwajibkan. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan aku berkata kepada Nabi Musa, Allah meringankan untukku 5 kali sholat. Musa berkata, umatmu tidak kuat melakukan itu. Kembalilah lagi ke tempat kamu menerima wahyu dan mintalah keringanan kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, aku pergi dan kembali antara tempatku menerima wahyu dan tempat Nabi Musa beberapa kali. Naik turun antara Nabi Musa dan tempat beliau menerima wahyu di atas langit yang ketujuh. Dikurangi 5 berkali-kali sampailah kemudian hingga akhirnya ditekaskan, wahai Muhammad, kewajibannya adalah 5 kali sholat sehari semalam. Pahala masing-masing sholat adalah 10 kali lipat. Jadi 1 kali sholat pahalanya 10 kali lipat, sehingga sama dengan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sholat 5 kali tetapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Jadi jumlah pahalanya sebanding dengan 50 kali sholat. Ini sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah manfaat yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Seandainya tidak karena Nabi Musa alaihissalam, maka umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan sholat dalam sehari semalam 50 kali sholat. Tetapi dengan sebab Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu tentu sudah wafat. Tetapi para nabi seperti yang tadi kita katakan, setelah wafatnya mereka hidup di dalam kuburnya, mereka sholat. Dan ketika di malam Mi'raj, Nabi Musa alaihi salam memiliki jasa yang sangat besar terhadap umat Nabi Muhammad. Jasa yang sangat besar, memberikan manfaat yang sangat besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jasa itu? Yaitu yang awalnya umat Nabi Muhammad itu diwajibkan sholat dalam sehari semalam 50 kali sholat. Yang Nabi Musa sudah pengalaman itu nggak akan kuat. Umat Nabi Muhammad nggak akan kuat melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan. Maka Rasulullah meminta keringanan sampai kemudian menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam, tetapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Luar biasa. Seandainya tidak karena Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Muhammad akan berat untuk melaksanakannya. 55 kali sholat saja dalam sehari semalam, banyak umat Islam yang tidak melakukannya. Banyak yang sama sekali 5-5-nya tidak dikerjakan. Ada yang sholat subuh nggak pernah, hanya sholat maghrib saja. Kalau maghrib sholat, selainnya enggak. Ada yang sholat tetapi ogah-ogahan, bermalas-malasan, dan seterusnya. Itu padahal 5 kali sholat dalam sehari semalam. Bahkan sangat banyak orang yang meninggalkan sholat dengan alasan sibuk, dengan alasan malas, dengan alasan bermacam-macam, mereka meninggalkan sholat. Padahal sholat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya itu hanya 5 kali dalam sehari semalam. Dan itu sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali apabila dipikirkan dengan akal yang sehat, maka akan sangat ringan.
Kenapa? Karena kalau kita pikir sholat 5 waktu, satu kali sholat kita hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit. Sholat isya yang mungkin paling lama sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, yang 4 rakaat jumlahnya, terutama isya. Karena kalau zuhur asar pakai sirri, cepat biasanya bacanya. Ini misalnya yang 4 rakaat itu saja nggak sampai 5 menit, sudah tumakninah, sudah bagus. Bagi sebagian orang yang baca surat panjang tentu bisa lebih lama. Tapi kita bicara umumnya. Apalagi kalau maghrib atau subuh bisa setengah, nggak sampai, bisa 2 menit atau 3 menit sudah selesai. Kalau misalnya dibuat rata-rata 5 menit, maka hanya 5 kali 5. 5 menit kali 5 sholat. 25 menit. Tidak sampai setengah jam. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kepada kita dalam sehari semalam itu adalah 24 jam. 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Kali berapa? 24. Itu yang Allah berikan untuk kita, 24 jam. Kita diperintahkan untuk sholat hanya setengah jam, tidak sampai. Nggak sampai 1 jam. Setengah jam tidak sampai. Tidak sampai setengah jam, hanya 25 menit. Sudah 25 menit diecer lagi. Diecer pagi, kemudian tengah hari, waktunya tepat lagi, pagi waktu bangun tidur, kemudian siang waktunya istirahat setelah bekerja, kemudian sore juga waktunya bersantai, kemudian di awal malam sebelum tidur. Ini sudah tepat waktunya. Nggak ada waktu yang sholat ini mengganggu pekerjaan, nggak ada. Siapa yang bekerja di waktu subuh? Siapa yang bekerja di waktu zuhur? Waktunya istirahat. Jadi nggak ada sholat alasannya mengganggu pekerjaan, nggak ada. Semuanya sudah ditempatkan pada waktu yang tepat dan waktunya pun tidak lama. Seandainya sholat itu diletakkan misalnya di waktu bekerja, maka dikurangi 5 menit, tidak ada ruginya seseorang jika mengerjakan sholat. Artinya apa? Sholat ini sangat ringan karena memang karakter dari Islam, agama Islam itu ajaran-ajarannya itu mudah. Tetapi ada sebagian orang yang mempersulitnya, memperberat sesuatu yang sebenarnya itu mudah. Wa man hamma bihasanatin, kita lanjutkan. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Fa in amilaha katabat lahu ashran. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Nah, ini tambahan sesuatu yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bahwa barang siapa yang dia berniat untuk melakukan suatu kebaikan, satu kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya, maka di sini sudah ditulis satu kebaikan. Apabila dia melakukannya, maka ditulis 10 kebaikan. Satu kebaikan bernilai berapa? 10 kebaikan. Kemudian, wa man hamma bisayyi'atin, seseorang yang berniat melakukan keburukan, dia berniat untuk melakukan keburukan. Falam ya'malha lam tuktab syai'an. Tetapi dia nggak jadi untuk melakukannya, maka tidak ditulis sebagai keburukan. Satu pun tidak ditulis karena dia nggak jadi untuk melakukannya. Kemudian apabila dia melakukannya, maka ditulis dengan 1 keburukan. Menunjukkan apa? Menunjukkan luasnya
rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berniat kebaikan sudah ditulis 1, meskipun nggak jadi melakukannya. Melakukannya 1 ditulis 10 kebaikan. Dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Ketika kita berniat melakukan keburukan 1, tidak jadi melakukannya, tidak ditulis sebagai keburukan. Ketika kita melakukannya, ditulis hanya 1 keburukan. Ini semuanya menunjukkan apa? Luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita selesaikan hadisnya. Fanazaltu hatta tahaitu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Faqala irji' ila rabbika fashalhu takhfif. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Rawahu Muslim. Rasulullah melanjutkan, lalu aku turun kepada Nabi Musa dan aku memberitahukan hal itu kepadanya. Tetapi Nabi Musa masih berkata, kembalilah ke tempat di mana kamu mendapatkan wahyu. Mintalah keringanan. Sudah 5, disuruh lagi oleh Nabi Musa meminta keringanan lagi. Kemudian Rasulullah berkata, aku menjawab, aku sudah berkali-kali memohon keringanan kepada Allah hingga aku merasa malu kepada Allah. Udah cukup 5 kali dalam sehari semalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan tentang kisah Al-Isra. Insya Allah beberapa faedah dari hadis ini, dan nanti kita akan bicara tentang tujuan daripada Al-Isra wal Mi'raj dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.